Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab. Oke, di sini pengertian tanggung jawab secara umum. Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Lanjut. Oke, menurut pendapat ahli. Jadi di sini ada 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tanggung jawab. Yang pertama itu adalah dari George Bernard Shaw. Jadi beliau mengatakan bahwa orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Kemudian pendapat ahli dari Carl Harbour, beliau mengatakan bahwa orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian ahli yang ketiga yaitu Sugeng Istanto mengatakan bahwa sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oke, lanjut. Oke, di sini jenis-jenis tanggung jawab. Ada 5 jenis tanggung jawab di sini. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Dan yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan dari masing-masing jenis tanggung jawab tersebut. Oke, yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap Tuhan di sini adalah kesadaran untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat manusia. Dalam artian lain, bertanggung jawab adalah sikap yang mampu menanggung akibat dan menanggung segala sesuatu yang telah kita perbuat. Contohnya, tanggung jawab terhadap Tuhan yang pertama itu kayak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing berdasarkan agama yang kita anut. Kemudian yang kedua juga menjalankan semua perintahnya. Dan yang contoh yang ketiga itu bisa kayak menjauhi semua hal-hal yang dilarangnya. Kemudian contoh yang keempat bisa juga kayak mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, kita sebagai umat manusia dituntut atau mempunyai kewajiban untuk selalu bersyukur atas semua nikmat dan rahmat yang
telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut pada jenis-jenis tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke, yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah sikap kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri itu bisa seperti kayak kita selalu menjaga kebersihan diri sendiri tanpa diminta oleh orang lain. Kemudian bisa juga contoh yang kedua kayak mengerjakan sesuatu tanpa diminta. Kemudian contoh yang ketiga bisa bersikap selalu konsisten. Yang keempat contohnya bisa jangan berbohong. Jadi contohnya itu kedisiplinan terhadap diri sendiri juga termasuk kayak jangan berbohong. Kemudian contoh yang kelima, jaga selalu hubungan baik dengan individu terdekat, teman, keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar. Contoh yang keenam, bisa kayak jangan menyalahkan individu lain. Jadi jangan sering menyalahkan orang lain. Oke, contoh yang ketujuh kayak menunjukkan rasa peduli. Jadi kita sebagai individu sosial itu seharusnya selalu menunjukkan rasa peduli sesama manusia. Kemudian yang terakhir juga ini kita harus mempunyai yang namanya empati terhadap orang lain. Oke, jenis tanggung jawab yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Oke, yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap keluarga adalah sikap kesadaran yang tidak untuk individu lagi, namun sikap kesadaran ini untuk bertanggung jawab terhadap beberapa orang atau keluarga. Contohnya kalau di dalam keluarga itu seperti sikap tanggung jawab seorang ayah terhadap kehidupan seorang istri dan semua anak-anaknya. Oke, next ya, tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Ini adalah poin yang keempat. Maksudnya di sini adalah sikap atau perilaku tentang kewajiban kita untuk menjaga alamnya, mencintai alamnya, dan juga melestarikan alamnya. Oke, contoh tanggung jawab terhadap lingkungan yang pertama seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat, terutama itu di sungai. Hal tersebut akan mengakibatkan banjir atau pencemaran air di sungai. Kemudian contoh yang kedua, mengolah hasil limbah yang dapat diolah kembali seperti plastik dan botol-botol bekas yang dapat dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Langkah tersebut dapat mengurangi limbah yang terdapat di lingkungan sekitar kita, yang dapat mengurangi pencemaran tanah. Oke, contoh yang ketiga juga bisa kayak menjaga lingkungan tetap bersih dengan cara rutin mengadakan gotong royong, membersihkan gotong royong. Kegiatan tersebut membuat lingkungan sekitar bersih, asri, dan pastinya terhindar dari penyakit. Contoh yang keempat, seperti menanami tanaman pada lahan yang kosong agar oksigen tetap melimpah. Oke, dan contoh yang kelima, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini. Jadi di sini sebagai orang tua itu memang sejak dini anak-anak telah diajarkan bagaimana caranya mencintai lingkungan sendiri.
Oke, contoh lagi yang keenam, melakukan upaya yang tegas, memberikan hukuman, membuat undang-undang tentang hukum pelaku perusak lingkungan jika ada oknum yang merusak lingkungan. Ya, ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Ketika ada yang merusak lingkungan, maka pemerintah harus menindak tegas, memberikan hukuman kepada orang tersebut. Kemudian contoh yang ketujuh, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Maksudnya di sini adalah tidak memanfaatkan hasil alam secara berlebihan. Contohnya, ketika kita membutuhkan tanaman obat, namun tanaman itu langka. Langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara tidak mengambil semua tanaman tersebut. Kita biarkan tanaman tersebut tumbuh dan berkembang biak. Oke, contoh yang terakhir, yang ke-8 itu seperti melestarikan tanaman yang langka dengan cara membudidayakan. Jadi sikap tersebut termasuk dalam tanggung jawab terhadap lingkungan dan mencintai keseimbangan alam. Oke, lanjut pada jenis tanggung jawab yang kelima, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oke, yang dimaksud pada poin kelima ini adalah suatu sikap kenyataan bahwa setiap manusia dan individu adalah warga negara yang menghuni suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri atau semau gue ya. Bila perbuatan itu salah, maka kita harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang pertama itu kayak kita harus memahami serta mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Oke, contoh yang kedua, teman-teman, kita harus menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional, yang dimana sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. Oke, contoh yang ketiga, teman-teman, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, yang dimana dilakukan dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif. Oke, contoh yang keempat, teman-teman, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan contoh yang terakhir ini, teman-teman, adalah meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina dengan rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Oke, itulah penjelasan kelima dari jenis-jenis tanggung jawab. Oke, kita masuk pada manfaat tanggung jawab. Oke, manfaat tanggung jawab di sini ada 5 poin. Poin yang pertama itu dihargai oleh orang lain. Yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, meningkatkan peluang kesuksesan. Dan yang kelima adalah hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu dihargai oleh orang lain. Oke, dihargai oleh orang lain. Pada umumnya, seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan lebih dihargai oleh orang lain. Jadi ini adalah
manfaat tanggung jawab yang pertama. Kenapa demikian? Karena dengan rasa tanggung jawab akan membuat seseorang dapat diandalkan dan juga akan lebih dipercaya dalam mengemban tugas. Oke, poin yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Jadi di sini seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab biasanya akan jarang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugasnya, karena mereka akan sangat berhati-hati dalam mengerjakan tugasnya dan mereka memiliki kecenderungan lebih teliti untuk memeriksa pekerjaannya. Baiklah, poin yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Oke, manfaat yang ketiga ini adalah dapat dipercaya. Jadi seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain, karena rasa kepercayaan ini bisa didapat dari hasil yang sudah dikerjakan oleh seseorang sebelumnya. Oke, poin yang keempat, meningkatkan peluang kesuksesan. Jadi pada poin keempat ini, sifat tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang pada umumnya dapat meningkatkan peluang kesuksesan. Hal ini karena orang yang memiliki rasa tanggung jawab lebih dipercaya, lebih berhati-hati, dan juga akan menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut pada poin yang kelima atau manfaat tanggung jawab yang kelima, yaitu hasil kerja yang dikerjakan itu lebih memuaskan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang yang bertanggung jawab, maka teman-teman akan lebih fokus pada hasil akhir, sehingga teman-teman akan maksimal dalam menjalankan pekerjaan. Dengan demikian, orang lain akan membuat orang lain akan jadi lebih puas atas pekerjaan yang telah teman-teman kerjakan. Oke, itulah kelima manfaat dari tanggung jawab. Lanjut. Oke, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi tanggung jawab. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi sikap tanggung jawab itu adalah kurang menyadari tentang pentingnya untuk menjalankan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian faktor yang kedua adalah tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat terhadap kemampuan yang dimiliki. Dan yang ketiga, terdapat bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab yang tidak berjalan maksimal. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan tentang materi tanggung jawab, dan kita masuk pada tugas. Jadi tugas di sini nomor 1, jelaskan pengertian tanggung jawab menurut pendapat teman-teman. Jadi silakan jelaskan bagaimana sih pengertian tanggung jawab menurut teman-teman itu seperti apa. Kemudian nomor 2, berikan 5 contoh dan jelaskan masing-masing jenis tanggung jawab di bawah ini. Tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi silakan teman-teman jelaskan maksud dari masing-masing tanggung jawab ini seperti apa, dan silakan berikan contoh. Kemudian nomor 3 di sini, apakah Anda orang yang bertanggung jawab? Ketika teman-teman merasakan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab, maka silakan dijawab ya atau tidak. Kemudian jangan lupa alasannya seperti apa. Next.
4. Mengapa sebagai warga masyarakat harus memiliki tanggung jawab? Jadi itu juga tolong dijelaskan. Nomor 5. Jelaskan pendapatmu mengenai tanggung jawab dalam bermasyarakat. Jadi dijelaskan pendapat teman-teman mengenai tanggung jawab dalam bermasyarakat itu seperti apa. Kemudian nomor 6, sebutkan dan jelaskan 5 hal yang Anda rasakan ketika Anda telah melakukan tanggung jawab. Jadi di sini teman-teman diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan 5 hal yang teman-teman rasakan ketika teman-teman telah merasakan melaksanakan tanggung jawab. Oke, nomor 7, menurut Anda kesulitan apa saja yang Anda hadapi dalam menerapkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi teman-teman hanya menyebutkan ya apa-apa saja kesulitan yang teman-teman hadapi ketika melaksanakan tanggung jawab. And then number 8, sebutkan 5 saran yang Anda berikan kepada teman yang tidak bertanggung jawab. Jadi silahkan teman-teman sebutkan apa saja saran yang teman-teman ingin sampaikan kepada teman yang tidak bertanggung jawab. And then nomor 9, sebutkan dan jelaskan beberapa manfaat tanggung jawab yang dapat kita peroleh. Oke. Dan yang terakhir nomor 10, sebutkan dan jelaskan 5 tanggung jawab Anda terhadap orang tua Anda. Oke. Ya, itulah penjelasan materi tentang tanggung jawab. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.